Godly Family yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan ngobrol dengan Tuhan melalui teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat dari Mazmur 130 ayat yang pertama dan kedua. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Eugene Peterson menulis bahwa tindakan tanpa doa itu merupakan kerja bakti, hanya merupakan penampilan, dan kehidupan tanpa doa dapat mengakibatkan tindakan yang kosong, yang tidak efektif, yang hanya sia-sia, tindakan yang tidak pernah memasuki kedalaman. Jadi doa itu memberikan nuansa kuasa, memberikan warna kedalaman dari apa yang kita lakukan, sehingga memberikan makna di dalam kehidupan dan melancarkan relasi dari keruwetan yang bisa terjadi. Oleh sebab itu kita menyadari bahwa itu bisa kita melihat di dalam praktek puasa, di dalam prapaskah, yang merupakan refleksi di dalam menimbah kedalaman kehidupan relasi dengan Tuhan, dan juga kepekaan terhadap sesama kita di dalam berrelasi, sehingga kehidupan kita menjadi makin bermakna guna, baik di dalam studi, pekerjaan, pelayanan, merespon, dan juga di dalam pekerjaan dan yang lainnya. Hal itu juga menjadi contoh bagi kita sekalian, bagi anak-anak kita, bagi cucu kita, karena kita juga meneladani daripada Yesus Kristus sendiri betapa pentingnya kehidupan doa itu. Sehingga dengan demikian, doa itu merupakan waktu spesial yang diperluas, merupakan percakapan atau ngobrol yang jujur dengan Allah pada hari-hari kehidupan kita sekalian, sehingga kehidupan kita tidak kehilangan kedalaman. Kehidupan kita tidak bersifat dangkal di dalam hal kita mencari uang, di dalam melayani, di dalam berrelasi, dan yang lain-lainnya. Kita memberikan makna dan juga kedalaman, memberikan arti, dan juga bisa menyentuh kehidupan rutinitas ini menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh memberikan arti dan juga makna kedalaman. Doa itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang juga bisa membawa kita untuk berseru kepada Tuhan. Kita meneladani bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang mementingkan doa, selalu suka pergi ke tempat yang sunyi untuk dia berdoa. Itu bisa kita baca di dalam Markus 1 ayat 35, Markus pasal 6 ayat 46, dan juga Injil Yohanes pasal 17 yang memuat tentang doa Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian doa itu menjadi satu keindahan di dalam kehidupan kita sekalian. Maka oleh sebab itu mari kita belajar makin mendalami intimasi dengan Tuhan melalui kehidupan doa kita di dalam satu kerinduan kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kita boleh mulai belajar juga dari doa. Itu juga akan membuat kita semakin belajar tentang makna kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu ketika kita menyadari kemiskinan kita dan kita makin sadar untuk lebih bersandar kepada Tuhan, untuk lebih berseru kepada Tuhan kita di dalam kehidupan kita sekalian. Doa akan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika kita bersuara minta tolong kepada Tuhan, kita di situ melihat akan pertolongan dan kita dapat semakin mengerti isi hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk makin tekun di dalam doa kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan dirimu sebagai manusia, supaya kami ya Tuhan makin mengenal Engkau. Di dalam makin mengenal Engkau itu ya Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami ya Tuhan
makin suka untuk datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Engkau mendengarkan suara kami ketika kami berdoa kepadamu ya Tuhan, boleh membawa kepada kami semua untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, dan membawa kabar kami ya Tuhan untuk semakin menikmati kehidupan yang dalam, kehidupan yang bermakna guna, kehidupan yang makin memahami kehendak Tuhan. Dan kami boleh makin tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hubungan kami dengan relasi kami. Terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.